Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pimpinan DPR RI 2009-2014, Priyo Budi Santoso. Pemeriksaan politisi Golkar ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium di Kementerian Agama tahun 2011-2020. Menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan. 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Ini kisah para pejabat yang berlagak tenang menghadapi kehidupan, namun menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Ironi memang, saat rakyat jungkir balik berjuang melawan kehidupan di tengah kerasnya pandemi yang semakin merenggut, para pejabat justru berebut uang anggaran negara. Saat banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, tak menyurutkan nafsu para pejabat untuk memperbanyak harta. Korupsi seolah menjadi lubang hitam yang dapat menghisap siapa saja, sekalipun mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih. 5, 10, 20, 30 tahun bahkan tak cukup untuk menjadi hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan korupsi. Lalu, apakah hukuman mati yang ingin kalian dapatkan agar kalian jera? Mana janjimu, sumpah jabatanmu? Engkau ingin menjadi pelayan negara, memegang amanah bangsa, namun semuanya hilang sirna seiring dengan hilangnya kepercayaan masyarakat kepadamu. Korupsi di tengah pandemi menandakan rendahnya moral para pejabat bangsa sekarang ini. Pandemi melahirkan banyak kebiasaan baru, namun tidak untuk para pejabat dan petinggi negara. Pandemi COVID-19 masih menghantui di sepanjang tahun 2020 dan 2021. Masa-masa ini merupakan masa-masa tersulit dalam sejarah bangsa. Ada yang kehilangan keluarga, menjadi pengangguran, atau bahkan jatuh miskin. Sampai sekarang, masih banyak masyarakat tetap berjuang semata-mata demi bertahan hidup. Kegetiran hidup di masa ini seharusnya menjadi momen rakyat bisa saling membantu dan saling bersatu. Sayangnya di keadaan ini justru masih saja dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk korupsi. Jengkel, mungkin kata ini yang bisa mewakili perasaan publik melihat kasus korupsi di tengah pandemi. Memang menjengkelkan, kala banyak masyarakat butuh uluran tangan, duit bantuan malah dicuri pejabat negara, diembat sedikit demi sedikit untuk menjadikan pundi-pundi kekayaan mereka. Tidak hanya pejabat di lingkungan pemerintahan pusat, korupsi dana bantuan sosial terdampak COVID-19 juga marak terjadi di daerah. Bahkan sampai di tingkat kepala desa. Para wakil rakyat ini benar-benar tega. Korupsi semakin menjadi korupsi di tengah pandemi,
Di mana hati nurani? Tiap hari, tiap pekan, kan ku dengar korupsi merajalela. Kan ku buka sosial media, kasus korupsi terpampang nyata. Kapankah engkau akan sadar, duhai pelaku korupsi? Kapankah engkau akan berhenti, duhai tikus rakyat ini? Sudikah engkau disebut tikus rakyat? Sudikah engkau memberi harta haram kepada keluarga? Apakah ini yang kau cari di balik kekuasaan? Apakah ini caramu membuat kekayaan? Apakah kau tak takut dengan azab nar? Apakah kau tak malu keluargamu akan menjadi bulan-bulanan? Jika kau pikir pembunuh hanya menghilangkan satu nyawa, maka dirimu telah membunuh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Itulah impian kami. Wahai penguasa, buktikanlah bahwa engkau amanah bangsa. Buktikanlah bahwa engkau akan membuat mereka bahagia. Buktikanlah bahwa rakyat sejahtera adalah tujuan kita. Korupsi bukanlah budaya, tapi penyakit. Berani melawan, menolak korupsi menjadi kewajaran. Satukan langkah, satukan jiwa, lawan korupsi. Demi Indonesia maju. Bergerak bersama, berantas korupsi.